Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi wa dhurriyyatina dhayani rijali bil jannah wa fa'ana bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah jaluna min hizbihim irzuqna mahabbatahum wa yatawafana ala milladihim ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا انتفاعا والإفادة والاستفادة صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة واللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Habibul Imam Al-Habib Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi. Thumma ila sahibu syarha Imam Andasuki rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bi hikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Sampai halaman masih dalam pembahasan keutamaan dua kalimat syahadat. Andai kalimat ini keutamaannya hanya membebaskan orang kafir dari neraka, menjadi pintu untuk selamatnya seseorang masuk ke surga,
maka itu sudah jadi keutamaan yang paling utama di antara semua zikir. Andai keutamaannya cuman itu sudah mencukupi sebagai kalimat yang paling utama, zikir yang paling afdol. Apalagi ditambah begitu banyak keistimewaan yang telah disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fil ihya qala alaihi salatu wassalam. Dalam kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali radhiyallahu an, beliau mengutip hadisnya Nabi, "Lau jaa qailun la ilaha illallah sadiqan biqurabil ardi zunuban ghufira lahu dzalik." Rawahu At-Tabrani. Kata Nabi SAW, andaikan ada orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan meyakininya, dan dia datang kepada Allah dengan membawa dosa yang hampir sepenuh bumi, maka semua dosa itu akan diampuni oleh Allah. Wa fihi aidan, dan dalam kitab Ihya Ulumuddin juga dikatakan, beliau Imam Ghazali mengutip sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala laisa ala ahli la ilaha illallah wahsyatan fi quburihim wala fi nusyurihim ka'anni anduru ilaihim inda sayhati yanfaduna ru'usahum minat turab wa yaqulun alhamdulillah alladzi adhaba annal hazana inna rabbana laghafurun syakur. Kata Rasulullah, tidak ada kesepian bagi ahli la ilaha illallah di dalam kubur mereka, dan tidak ada kebangkitan, dan tidak dalam kebangkitan mereka. Di kuburnya enggak sendirian, dibangkitkan juga enggak sendirian. Seolah-olah aku melihat mereka ketika malaikat Israfil meniup trompet, mereka seakan-akan menggeleng-gelengkan kepalanya untuk membersihkan debu, dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihanku. Sungguh Tuhanku Maha Pengampun dan Maha membalas kesyukuran hamba-hambanya. Di dalam kuburnya nyaman, ketika bangkit dalam keadaan aman, tidak pernah ada kekhawatiran, selalu dirinya punya teman, selalu punya rekan, selalu punya sahabat yang bergandengan dengan dirinya, yang seakan-akan menemaninya terus. Wa fihi, dan dalam kitab Ihya Ulumuddin pula dikatakan oleh Imam Ghazali, qala aidan li Abi Hurairah, Rasulullah bersabda kepada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu,
Ya Aba Hurairah, wahai sahabatku Abi Hurairah, anna kulla hasanatin ta'maluha tuzanu yaumal qiyamah illa syahadah alla ilaha illallah fa innaha la tudau fi mizan li'annaha law wudi'at fi mizan man qalaha sadiqan wa wudi'atis samawati sab'u wal arduna sab'u wa ma fihinna kanat la ilaha illallah arja'a min dzalik. Wahai Abu Hurairah, kata Nabi, walaupun ngomongnya ini untuk sendiri, tapi maksudnya untuk orang semua. Bukan, oh itu hadisnya buat Abu Hurairah, enggak buat kita. Enggak, ini ngomongnya satu orang, tapi maksudnya untuk semua orang. Sesungguhnya setiap kebaikan yang kamu lakukan di dunia ini akan ditimbang nanti di hari kiamat, kecuali syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Karena sungguh ia tidak diletakkan di satu timbangan amal manusia. Sebab andaikan la ilaha illallah diletakkan di timbangan, orang yang mengucapkannya dengan jujur, lalu 7 langit dan 7 bumi dan apa-apa yang ada di dalamnya juga diletakkan di timbangan yang satunya, maka niscaya la ilaha illallah akan lebih unggul daripadanya. Maka enggak ada kalimat ini ditimbang, enggak ada. Karena enggak akan ada yang mengalahkan beratnya timbangan la ilaha illallah. Satu kalimat itu mengalahkan 7 lapis bumi dan 7 lapis langit. Enggak ada bandingannya ketika ditimbang dengannya. Wa fihi, dalam kitab Ihya pula dikatakan, maqala man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhalal jannah. Maka siapa orangnya yang mengucapkan la ilaha illallah secara mukhlis, maka ia akan masuk surga. Maksudnya secara mukhlis itu apa? Secara ikhlas. Maksudnya secara ikhlas apa? Kalau ikhlasnya indah ahli tauhid, itu tahu bahwa amal ini didatangkan oleh Allah. Nanti saya mengucapkannya secara ikhlas, maknanya saya mengucapkannya dengan kesadaran bahwa amal ini ditolong oleh Allah, bukan dari diri saya sendiri, bukan dengan kemampuan saya, bukan dengan, tapi murni Allah yang memilihkan lafaz ini untuk terletak di lisan saya. Bukan saya sendiri yang milih untuk mengucapkannya, tapi secara hati kita sadar ini pertolongan Allah. Makanya kamu jangan sembarangan. Kalau ada orang kok di lisannya bisa ngucapin la ilaha illallah, itu enggak sembarangan.
Itu sudah karunia besar dari Allah. Yang penting jangan jadi ria, gitu loh. Makanya sampai ada mengatakan nggak ada yang berani mengkafirkan orang yang mengatakan la ilaha illallah. Kenapa? Karena begitu berharganya kalimat tersebut, hingga akan ada celah orang itu akan diampuni oleh Allah selagi dia pernah mengucapkan la ilaha illallah. Qala la tadkhulunnal jannah. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, tidaklah kalian semua, sungguhnya kalian semua akan masuk surga, kullukum illa man ta'ba, kecuali orang-orang yang enggan, wa syarada anillah, dan dia berlari dari Allah, syurudal ba'ir, sebagaimana larinya onta dari pemiliknya. Anillah ta'aba wa syarada anillahi syurudal ba'ir an ahlihi. Qila ya Rasulullah, manil ladzi ta'aba ya Rasulullah? Sahabat nanya nih, siapa ya Rasulullah itu onta yang lari dari pemilik itu siapa? Qala man lam yaqul la ilaha illallah, orang yang tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, fa'aktsiru min qauli la ilaha illallah. Maka Rasul perintahkan kepada kita, perbanyaklah kalian mengucapkan la ilaha illallah qabla an yuhala bainakum wa bainaha, sebelum terhalang kalian oleh sesuatu. Wa innaha kalimatut tauhid wa fi kalimatul ihlas wa ya kalimatul ihlas wa ya kalimatut taqwa wa ya kalimatut thayyibah wa ya da'watul haq wa ya urwatul wuthqa wa ya thamanul jannah. Banyak sekali nama dari kalimat tersebut. Di antara Nabi menamakan kalimat itu ketika ada orang yang berlari dari Allah, ketika orang ada yang terkunci untuk naik ke langit karena terhalang tidak mengucapkan la ilaha illallah, maka Nabi perintahkan bagi kalian, perbanyaklah kalian mengucapkan kalimat tersebut, karena sungguh ucapan tersebut adalah betul-betul kalimat tauhid. Disebut pula kalimatut taqwa, disebut pula kalimatul ikhlas, disebut pula kalimatul haq, kalimat yang baik. Disebut pula dia sebagai tonggak yang kuat yang digunakan untuk menyelamatkan diri dari neraka. Disebut pula kalimat yang harganya adalah harga surga. Begitu banyaknya keistimewaan kalimat tersebut. Wafihi, dan dalam kitab Ihya pula masih disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, qala ta'ala, Allah berfirman dalam hadis qudsi, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Ini dalam
Surat Ar-Rahman ayat yang ke-60 Allah berfirman, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Faqila al-ihsanu fid dunya qaulu la ilaha illallah wa fil akhirati al-jannah liman qalaha. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Kebaikan yang pertama apa isinya? Kata ulama dikatakan kebaikan yang pertama adalah di dunia seseorang bisa mengucapkan la ilaha illallah. Itu namanya ihsan dari Allah. Kebaikan dari Allah yang diberikan kepada kita dengan apa? Lisan kita diberikan kesempatan mengucapkan la ilaha illallah disertai hati yang ikhlas, hati yang memahaminya. Ihsan yang kedua, wa fil akhiratil jannah liman qalaha, maka balasannya adalah Allah masukkan surga bagi yang mengucapkannya. Wa kadza qaulu jalla wa azza, sebagaimana pula firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Dalam surat Yusuf Allah berfirman, dalam surat Yunus, maka bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala berupa surga dan tambahannya. Bagi orang-orang yang baik, apa yang baik? Yang baik apa? Orang yang mengucapkan la ilaha illallah maka bagi mereka ada balasan yang baik, rupanya apa? Surga. Dan ada tambahannya lagi, ya Allah. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik, artinya diberikan oleh Allah kesempatan untuk melakukan kebaikan, rupanya lisannya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka Allah balas dia dengan surga dan akan ditambahkan pula oleh Allah. Apa itu? Dengan melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk kelompoknya orang-orang yang ahsanul husna wa ziyadah. Orang-orang yang bisa mengucapkan la ilaha illallah di dunia dan diberikan pahala oleh Allah berupa surga, dan ditambahkan lagi oleh Allah dengan bisa melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fihi, dan masih dalam kitab Ihya pula, wa yurwa annal abda idza qala la ilaha illallah atat ala sakhifatihi fala tamurra ala khati'atin illa mahadha hatta tajida hasanatan mithlaha fatajlisu ila jambiha. Diriwayatkan, sungguhnya seorang hamba ketika dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka ucapan ini akan mendatangi catatan amalnya. Ucapan itu akan mendatangi amal, catatan amalnya.
kamu yang ngomong, maka kalimat itu akan mendatangi malaikat. Tulis. Udah. Yang nyuruh malaikat nulis. Kenapa? Menunjukkan orang yang mengucapkan kalimat ini betul-betul orang yang diletakkan oleh Allah pada dirinya satu kebaikan. Dan kebaikan itu yang mendatangi malaikat, memerintahkan dia untuk menulis kebaikan orang tersebut. Lalu ia tidak melewati suatu kesalahan kecuali akan menghapusnya, sehingga ia menemukan kebaikan yang menyamainya lalu duduk di sisinya. Asal kebaikan itu datang ke malaikat pencatat, lalu melihat ada kejelekan, hapus. Sepanjang dia melewatinya, sepanjang dia melihat ada catatan kejahatan atau keburukan, dia perintahkan untuk menghapusnya. Lalu ketika dia jumpai kebaikan lagi di dalamnya, maka dia akan duduk bersama dengan kebaikan tersebut, dan catatan itu langgeng sampai hari kiamat. Wa fi kitab Abdul Ghafur an Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Abdul Ghafur disebutkan dan diriwayatkan dari Abu Hurairah, beliau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tabaraka wa ta'ala umudan min nur baina yadayil arsh, fa idza qala abdu la ilaha illallah ihtazza dhalikal amud, fa yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala lahu uskun, فيقول كيف أسكن وأنت لم تغفر لقائلها فيقول قد غفرت له فيسكن عند ذلك. Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai tiang-tiang yang terbuat dari cahaya yang berdiri di depan singgasana Allah. Di depan arsy itu ada tiang-tiang yang berdiri kokoh yang terbuat dari cahaya. Ya, itu nggak usah mikirin tiang dari cahaya. Itu nanti buat nyangga apa gitu. Nanti tiang dari besi aja begini masih ambruk, apalagi dari cahaya. Udah tiangnya gede masih dibungkus-bungkus lagi begitu. Ini tiangnya dari cahaya. Lah cahaya kan sinar doang ke atas. Untuk nopang apa coba? Lalu tiang-tiang itu akan bergetar apabila ada seseorang dari hambanya Allah yang mengucapkan la ilaha illallah. Maka tiang itu akan bergetar terus. Lalu Allah akan berfirman pada tiang itu, hai tiang, tenanglah. Maka tiang itu pun menjawab, ya Allah, bagaimana saya akan tenang sementara Engkau Tuanku, ya Allah, belum mengampuni orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Lalu Allah berfirman kepada tiang tersebut, saksikanlah bahwa aku telah mengampuninya.
lalu tenanglah tiang itu seketika. Coba. Jadi tiap ada orang ngucapin kalimat tersebut, tiang-tiang itu akan bergetar hebat. Dan getarannya itu disaksikan, bukan kayak bergetar, bukan. Getarannya disaksikan hingga Allah memerintahkannya untuk diam. Berarti goncangannya serem. Kalau enggak serem ya dibiarin aja, namanya goncang-goncang. Kayak sinar lampu kalau kamu acara pasar malam itu loh, goyang-goyang. Itu didiemin apa dibiarin? Ya dibiarin, mau bodoh amat, mau goyang kemana-mana. Kenapa nggak ganggu? Lah kalau tiangnya udah berisik, keterame ya kan, diam. Nggak ada ya Allah, nggak ada. Suruh diem nggak mau. Kenapa? Karena yang mengucapkannya belum diampuni oleh Allah. Wa fihi, dalam kitab itu pula, kitab Abdul Ghafur, Ana Abi Dzar, disebutkan bahwa datang dari Abi Dzar, qala qultu ya Rasulullah. Abi Dzar berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, usini, wasiatkanlah sesuatu kepadaku ya Rasulullah. Faqala, maka bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, usika bitaqwallah, maka aku mewasiatkan kepadamu agar engkau terus bertakwa kepada Allah. Fa idza alimta sayyi'atan fa'adbiha bihasanatin tamhuha. Nabi bersabda, aku mewasiatkan kepadamu hai Abu Dzar, dengan teruslah menjadi orang yang bertakwa, dan bila kamu melakukan kesalahan, maka segeralah ikuti kesalahan itu dengan kebaikan yang akan menghapusnya. Kalau kamu tahu berbuat salah, ya cari kebaikan yang kira-kira bisa menutupi kesalahan tersebut. Qultu, maka Abu Dzar bertanya lagi, ya Rasulullah, aminal hasanati la ilaha illallah. Wahai Rasulullah, apakah kalimat la ilaha illallah termasuk satu kebaikan? Qala, maka Nabi menjawab, hiya min afdhalil hasanat, bukan lagi kebaikan, tapi sebaik-baiknya kebaikan. Gitu. Di antara kebaikan yang terbaik yang bisa kamu lakukan adalah mengucapkan la ilaha illallah. Jadi kalau kamu kok berbuat jahat, lupa, lalai, berbuat kesalahan, maka tutupi dengan la ilaha illallah. Wa fihi, dalam kitab itu pula dikatakan an Ka'ab, dari Sayyidina Ka'ab, auhallahu ila Musa fit Taurat. Sayyidina Ka'ab meriwayatkan bahwa Nabi Allah Musa mendapatkan wahyu dari Allah di dalam kitab Taurat. Laula man yaqulu la ilaha illallah la sallatat jahannamu ala ahli dunya. Andai tidak ada orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, niscaya neraka jahanam
akan menyerang penduduk dunia. Naudzubillah. Jadi masih ada ente-ente semua nih. Api neraka tetap terkerangkeng di neraka, nggak bisa lepas dari sana. Makanya api neraka itu begitu nanti kiamat, manusia digiring ke padang mahsyar yang jaraknya berhadap-hadapan dengan neraka, itu kayak orang itu ngerangsang. Api neraka itu mengejar langsung, seakan mau nubruk kekasihnya yang lama dia nggak jumpa gitu loh. Untung dihalangi oleh para malaikat. Ntar dulu, nggak kuat malaikat, saya lihat mereka gemes loh. Ya Allah. Jadi penyelamat dunia, kalau ada orang ngomong ini panas banget kayak api neraka nih, neraka nganu nih apa? Bocor. Memang begitu. Andai nggak ada ahli la ilaha illallah, bukan bocor lagi panasnya. Hangus semua orang ahli dunia ditimpa oleh api neraka. Dan itu semuanya izinnya begitu. Matahari kalau pagi ya Allah izin apa? Nggak mau terbit hari ini ya Allah. Sinar saya buat maksiat doang ya Allah, ma'ruf ya Allah. Air laut begitu ya Allah, hari ini izin pingin tumpah ke dunia ya Allah. Neraka begitu izin ya Allah, pingin tumpah ke dunia. Kata mereka, kata Allah apa? Itu hamba kamu apa hamba saya? Hambamu ya Allah. Ya terserah saya, kok kamu yang ngatur-ngatur, diam. Air laut ya dia, matahari tetap muncul, air sampai Allah yang nanti menimpakan keadilannya kepada hamba-hambanya Allah. Wa fihi dalam riwayat pula qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah thalatha marratin fi yaumihi kanat lahu kaffaratun likulli dzambin asabahu fi dzalikal yaum. Ini hadis penting ini. Rasulullah bersabda, orang yang mengucapkan la ilaha illallah 3 kali setiap harinya, maka ucapan itu menjadi tebusan bagi dosa yang dilakukannya di hari itu. Ucapin la ilaha illallah 3 kali, maka seharian dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fihi dalam kitab Abdul Ghafur itu pula diceritakan wa dzukira an Ibnu Abi Fudail Al-Jauhariyah, disebutkan dari Ibn Abi Fudail Al-Jauhari, wa Ilya berkata, idza dakhala ahlul jannatil jannah sami'u asjaraha wa atyaraha wa anharaha wa jami'a ma fiha yaquluna la ilaha illallah fayaqulu ba'duhum li ba'dihim kalimatun kunna naghfulu anha fid dunya. Ketika penduduk surga semua memasuki surga, maka mereka penduduk surga itu mendengar pepohonan surga
burung-burung surga, sungai-sungai surga, dan seluruh hal yang ada di dalamnya mengucapkan la ilaha illallah. Enggak cuman malaikatnya. Lalu sebagian dari mereka mengucapkan suatu kalimat kepada yang lainnya, yaitu kita lupa darinya di dunia. Kalimat yang tidak pernah putus diucapkan oleh ahli surga, maka orang-orang ahli surga yang dari dunia, mereka mengatakan, dulu kami sering melupakan kalimat tersebut, tidak pernah mengulang-ulang mengucapkannya. Padahal ahli surga senantiasa mengucapkan kalimat tersebut. Wa fihi dalam kitab itu pula dikatakan, wa hadatsa aidan qala yahtazul arsyu li thalathin liqaul mu'min la ilaha illallah wa kalimatil kafir idza qalaha walil gharibi idza mata fil ardi ghurbah. Ibn Abi Fudail Al-Jauhari juga menuturkan dalam kitab Abdul Ghafur, ia berkata bahwa arsy singgasana Allah itu bergoncang karena 3 hal yang terjadi. Yang pertama, ketika seorang mukmin mengingat Allah dan dia mengucapkan la ilaha illallah. Yang kedua, ketika orang kafir mengucapkannya untuk masuk ke dalam agama Islam. Yang ketiga, karena orang asing yang mati di tempat pengasingannya, maka hal itu akan menyebabkan arsy tergoncang. Kalau tiang-tiangnya tergoncang, arsy-nya gimana? Ya goncang. Ini tiang-tiang masjid kok goncang, masjidnya anteng. Ikut. Tapi jangan dibayangin Allah juga ikut goncang. Ini kenapa gitu Allah ikut? Lo kira odong-odong. Itu bayangannya begitu. Kalau tiangnya harus goncang, arusnya goncang. Allah yang duduk ikut goncang. Kata Allah, diam, diam, diam. Bagaimana? Allah merintahin arus itu untuk diam, enggak demikian. Jangan digambarkan Allah itu nangkring di atas arus, enggak. Arus sebagai tanda keagungannya Allah, bahwa ini ada rajanya, ini ada pemiliknya, ini ada penguasanya, gitu loh. Mana tandanya? Itu ada singgasananya, tandanya ada pemiliknya, bukan Allah nongkrong di situ, bukan. Maka arus itu akan bergoncang. Ketika tiang-tiang arus itu bergoncang, maka arusnya ikut bergoncang. Kapan arus bergoncang? 3 kali. Ketika ada orang yang hatinya ikhlas mengucapkan la ilaha illallah.
Yang kedua, ketika orang kafir akan masuk ke dalam agama Islam. Yang ketiga, ketika ada orang yang asing, ia mati di tempat pengasingannya. Maknanya ada orang mukmin yang mati di tempat yang asing. Orang mukmin senangnya jalan sono, mengembara sono. Terus dia mati di tempat itu asing, nggak ada orang yang kenal dia, nggak ada orang yang, hingga nggak diurus dengan baik jenazahnya. Padahal dia orang mukmin ahli la ilaha, maka harus akan bergoncang. Sampai apa? Sampai nanti Allah menjadikan ampunan untuk orang itu, sampai diperintahkan orang untuk mengurus jenazahnya. Wa an ba'di sahabah radhiyallahu anhum, dan diriwayatkan dari sebagian sahabat, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi wa madaha bita'dhimi ghufira lahu arba'atu alafi dzambin minal kabair. Wa qila wa in lam yakun lahu hadhihi dzunub fa qala ghufira lahu min dunubi abawaihi wa ahlihi wa jiranihi. Coba orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas, dengan hati yang pakai ilmu, dengan hati yang mengerti amal itu datang dari Allah, dan memanjangkan bacaan matnya la ilaha illallah. Ini matnya dipanjangkan sampai 6 harokat. Yang mengatakan tiap harokatnya 2 alif, berarti panjangnya 14 alif. La ilaha illallah, dengan tujuan mengagungkan Allah, maka diampuni 4.000 dosanya yang besar. Diampuni 4.000 dosanya yang besar. Ditanyakan, bila ia tidak punya dosa sebanyak ini bagaimana ya Rasulullah? Sahabat tersebut menjawab, ini sahabat dengan sahabat yang lainnya, atau sahabat dengan tabi'in. Maka sahabat tersebut menjawab, karenanya dia tidak punya dosa, akan diampuni dosa-dosa kedua orang tuanya. 4.000 dosa orang tuanya yang besar-besar diampuni oleh Allah. Kalau orang tuanya nggak ada, keluarganya, anaknya, istrinya. Kok nggak ada lagi dosa untuk anak istrinya, dosa tetangganya. Coba. Jadi kalau ada orang kok baca tahlilan, baca la ilaha illallah, kok tetangganya nggak seneng, tetangga geblek gitu. Wong diampuni dosanya kok enggak mau lah, maunya dikasih dosa. Gua tambahin dosa ntar ribut, diambil dosanya ribut. Tapi maunya bagaimana? Ini hadis loh. Jadi jelas keuntungannya orang-orang yang mengucapkan ini, bagi dirinya akan diampuni 4.000 dosa-dosanya yang besar,
Andai dia sudah habis dosa-dosanya, maka Allah akan jadikan ampunan untuk kedua orang tuanya. Orang tuanya sudah habis dosanya, Allah akan jadikan untuk keluarganya. Keluarganya udah habis dosanya, Allah akan jadikan ampunan untuk tetangganya, depan, belakang, kanan. Wa dzakara Iyad fi madarihi an Yunus bin Abdul A'la berkata dalam kitab Al-Madarik, yaitu Al-Qadhi Iyad, beliau menyebutkan, diriwayatkan dari Yunus bin Abdul A'la, sungguhnya ia mengalami sakit, anahu asabahu syai'un fara'aha fi manamihi qailan yaqul lahu ismullahil akbar la ilaha illallah faqala laha wa masaha lama wajadahu fil ada fa asbaha muafiyan. Yunus bin Abdul A'la diriwayatkan bahwa dia mengalami sakit. Lalu dalam mimpinya bertemu dengan seseorang yang orang itu berkata kepadanya, nama Allah yang paling agung adalah la ilaha illallah. Lalu ia mengucapkannya dan mengusapkan pada sakit yang dideritanya. Maka pada pagi harinya ia sembuh. Dan disebutkan ada Ismul A'dham, nama Allah yang paling agung. 99 nama Allah itu nama-nama yang agung. Tapi ada satu nama yang Allah sembunyikan, yang gak ada yang tahu. Siapa yang tahu satu nama itu, doanya akan dikabulkan. Mau dikatakan apa yang satu itu? La ilaha illallah. Wa dzakara Ibnul Faqihani anna mulazimata dzikriha inda dukhulil manzal yunfil faqra. Ibnul Faqihani menyebutkan bahwa sungguhnya keagungan atau pergandengan atau kelaziman yang gak akan terpisahkan dari mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika masuk rumah adalah menghilangkan kefakiran. Ini resep nih. Apa? Resep biar kamu terbebas dari melarat aja. Ini resepnya dari Syekh Al-Faqihan. Beliau ngasih kita resep. Apa? Kalau kamu masuk rumah, maka jangan lupa mengucapkan la ilaha illallah dengan hati yang hadir, maka ucapan itu akan bawa keberkahan. Di antaranya apa? Menghilangkan kefakiran di rumah tersebut. Rumahnya menjadi rumah yang bercahaya, rumahnya menjadi rumah yang saling rumah yang penuh dengan kecukupan. Terus fadlu hadhil kalimah katsirah, maka keutamaan kalimat ini begitu banyak.
la yumkinu istiqsa'uha, tidak mungkin kita sebutkan satu persatu. Walihada ikhtaral a'immatu mulazimata hadza dzikri fi kulli halin. Karena itulah para imam mengistiqomahkan zikir ini setiap saat. Hatta anna minhum man la yaqtarru anhu lailan wa naharan, sehingga sebagian dari mereka tidak ada yang mengendur darinya di malam dan di siang hari. Wa minhum mayyadkuruhu bainal yaum wa lailatin sab'ina alfan marrah. Maka sebagian yang lain zikir dengannya sebanyak 70.000 kali di antara siang dan malam. Pernah? Kalau kita paling 70 kali. Berapa ente paling banyak? 40 kali sehari. Sewaktu ini 70.000 kali siang dan malam. Wa ahlu tasabbubi wal mustaghilun bil khidmati wa sana'i 12.000 marrah. Sedangkan orang yang sibuk berdagang, sibuk bekerja, jadi pelayan toko, jadi supir Grab, jadi pegawai tempat belanja, jadi pelayar, maka mereka berzikir dengan jumlah 12.000. Ente apa kerjaannya? Nggak ada. 70.000. Ente apa kerjaannya? 12.000. Iya. Artinya berhenti ketemu orang, berhenti, nyambung lagi, ketemu orang, nyambung lagi. Kalau full nggak ada ketemu orang, nggak ada apa, ya 70.000. Wa ruwiya anna man qalaha 70 marrah kanat lahu fidaun minan nar. Diriwayatkan siapa orang yang mengucapkannya 70 kali, maka ia akan menjadi tebusannya dari api neraka. 70 kali diucapkan, maka akan jadi tebusan baginya dari api neraka. Nah, kalau 12.000, kalau 70.000, ini 70 kali saja menjadi keamanan dari api neraka. Ini begitu banyaknya keistimewaan kalimat La ilaha illallah. Ini masih kita akan sambung lagi insyaallah pada perjumpaan yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah menjadi ahli la ilaha illallah, selamat di dunia sampai nanti di akhirat. Ala hadiniyah
wa ala niyatin sholawat ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna بأننا اقتربنا وأننا أسرفنا على الأرض أشرفنا فاتب تغسل كل هوبة واستر لنا عوراتي وآمن روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نضى بكل سولي صلى عليه عند الحب وآله وصحبه دادا طهسي صحبي والحمد لله بالبدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan?